Pir kan dia. Ada iya sih. Ada lah mulai kan In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN Ekonomi. Soal SBMPTN yang pertama. Diketahui bahwa persediaan awal sebesar Rp 15.000, persediaan akhir menurut hasil stok opname sebesar Rp 17.000, pembelian tunai sebesar Rp 40.000, pembelian kredit sebesar Rp 80.000, biaya angkut pembelian sebesar Rp 1.500.000, retur pembelian sebesar Rp 2.000, diskon pembelian sebesar Rp 1.000. Berdasarkan data di atas, harga pokok penjualan adalah, jawabannya yang benar B, Rp 116.500.000. Pembahasannya, diketahui persediaan awal sama dengan Rp 15.000, persediaan akhir sama dengan Rp 17.000, pembelian tunai sama dengan Rp 40.000, pembelian kredit sama dengan Rp 80.000, biaya angkut pembelian sama dengan Rp 1.500.000, retur pembelian Rp 2.000, diskon pembelian Rp 1.000. HPP adalah patokan harga untuk menentukan harga jual dengan mempertimbangkan stok awal, pembelian bersih, dan stok akhir. Untuk menentukan harga pokok penjualan HPP, kita akan memakai rumus. Pembahasan selanjutnya, HPP sama dengan awal ditambah beli ditambah angkut, min re plus pot plus akhir. Keterangan: awal sama dengan persediaan barang dagang awal, beli sama dengan pembelian, angkut sama dengan beban angkut pembelian, re sama dengan retur pembelian, pot sama dengan potongan pembelian, diskon pembelian akhir sama dengan persediaan barang dagang akhir. Langkah yang pertama, sesuaikan komponen yang tercantum dalam rumus dengan data yang diketahui di soal. Dalam data yang diketahui terdapat dua jenis pembelian, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Manakah yang dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Mengapa? Karena apapun yang sudah dibeli, baik dengan pembayaran tunai maupun kredit, sudah dianggap sebagai pembelian yang akan menambah stok barang yang akan dijual. Pembelian sama dengan pembelian tunai ditambah pembelian kredit, sama dengan Rp 40.000 ditambah Rp 80.000, sama dengan Rp 120.000. Langkah yang kedua, masukkan data yang sudah diketahui ke dalam rumus. Pembahasan yang selanjutnya, HPP sama dengan awal ditambah beli ditambah angkut, min re ditambah pot ditambah akhir, sama dengan 15.000 ditambah 120.000 ditambah 1.500.000, 2.000 ditambah 1.000 ditambah 17.000, sama dengan 136.500.000 min 20.000, sama dengan 136.500.000 min 20.000, 116.500.000. Berdasarkan perhitungan di atas, HPP tersebut adalah senilai Rp 116.500.000. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah poin B. Soal SBMPTN yang kedua, bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya faktor produksi naik, maka A. Harga dan jumlah barang keseimbangan naik. B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap. D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. E. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Pembahasan yang selanjutnya, pembahasan diketahui. Yang pertama, pendapatan konsumen mengalami peningkatan. Yang kedua, biaya faktor produksi naik. Ditanya harga dan jumlah keseimbangan pasar. Langkah yang pertama, analisis data diketahui terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi.
Yang pertama, pendapatan konsumen mengalami peningkatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat, konsumen punya kesempatan berbelanja lebih banyak. Kondisi ini akan mengakibatkan permintaan konsumen akan meningkat. Yang kedua, biaya faktor produksi naik. Pada saat biaya faktor produksi naik, maka biaya yang diperlukan produksi untuk memproduksi sesuatu yang akan mengalami kenaikan. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pembatasan jumlah barang yang diproduksi, sehingga akan mengakibatkan penawaran menurun. Namun, bagaimana jika dengan kondisi biaya produksi yang meningkat dan membuat kesempatan untuk produsen menaikkan harga? Ada dua kemungkinan: menaikkan penawaran dengan asumsi keuntungan akan naik atau menurunkan penawaran dengan asumsi membatasi jumlah penawaran, sehingga penawaran bisa meningkat atau menurun lebih jauh. Pembahasan selanjutnya, langkah yang kedua, gambar kurva dengan analisis yang sudah ditemukan. Permintaan konsumen akan meningkat, permintaan geser ke kanan. Yang kedua, penawaran menurun, penawaran geser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bisa meningkat, penawaran geser ke kanan. Yang keempat, penawaran bisa menurun jauh, penawaran geser ke kiri ke atas. Pembahasan yang terakhir. Keterangan: P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau kuantitas, E sama dengan equilibrium atau titik keseimbangan. Langkah yang ketiga, menginterpretasikan kurva. Dari kurva di langkah 2 kita temukan dengan berbagai kondisi harga keseimbangan akan selalu naik dalam kurun P1, P2, P3 selalu di atas PO. Namun untuk jumlah keseimbangan akan mengalami beberapa kondisi, yaitu tetap Q0 ke Q1, naik ke Q0 ke Q2, dan turun ke 0 ke Q0 ke Q3. Berdasarkan analisis di atas, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah poin D. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari marain. Bila yang coba